Rumah sakitnya pun ada gitu ya. Rumah sakitnya besar gitu, dari dekat pantai. Jadi orang tuh cepet sembuh kayaknya ya gitu kan. Hi everyone, welcome back to my channel and this is Sobat Sastra. Akhirnya kita kembali lagi di studio dan ini adalah video pertama kita setelah kita kembali daripada Terengganu. Wow, look at us. Kaca ya. Kaca dan cantik, sangat comelnya. Dan kita membawa hadiah berupa cendera hati dari Malaysia, pemberian daripada kakak Aida Susilawati yang bertemu kita di Terengganu. Kebetulan beliau juga seorang cikgu ya. Betul sekali. Dan look at us, how do we look? Gagah. We look so good in batik Terengganu. Ya kan, this is motif batik Terengganu seperti ini ya Sama kan. ya, seperti ini. Sama, oh beda sedikit ya. Dan ini adalah Mistika. Batik atau baju pemberian daripada Kak Esa binti Haji Muhammad Hasim seperti itu. Kak Esa yang pertama kita di Kajang dan Kak Aida gimana kabar? Terima kasih banyak. Dan ini sangat cocok buat kita ya, Mister. Banget, seakan-akan sudah tahu size kita di sepertinya para penggemar semua. Thank you so much. Nah, hari ini kita berkumpul buat apa sih teman-teman? Video pertama setelah kita pulang dari Terengganu. Untuk cerita-cerita. Oh, cerita-cerita. Boleh. Mau cerita apa sih Mr. Ajis? Banyak ya, mau cerita apa? Bertanya di kolom komentar. Gimana sudah menemukan seseorang nggak dari Terengganu? Gimana, Mister? Banyak sih. Banyak. Tapi belum berani ya. Belum berani karena belum tinggal di sana. Betul. Jadi tidak berani memberikan harapan ya. Dan orang Terengganu, aduh Tuhan, kita takut. Minder itu apa ya? Minder. Rendah diri. Oh iya, kita malu merasa rendah diri. Orang Terengganu, aduh, penuh gemilang. takut gitu. Berkilau. Kami hanya cikgu di Indonesia, tak sanggup. Oke, kenapa? Tapi Mister kayak tadi kita berkaitan dengan kita hanya cikgu. Betul. Mister, kamu ke Terengganu. Oh. Coba Mister, apa yang kita lihat? Beda banget. Cikgu Indonesia sama cikgu Semua Terengganu. gurunya pakai mobil. Dan sampai itu kita perhatikan loh Kak. Maaf ya Kak. Maaf ya Kak. Sekolahnya penuh. Betul. Parkiran mobil guru-gurunya, aduh. Mobilnya ya tak Allah. sembarang mobil, Yes. ternyata cikgu-cikgu Terengganu. Allahu Akbar, besar-besar. Can we just stop talking about this? Wah, nggak jadi guru gak di sana. Jom. Just invite me. Karena kita berdua. Cari orang Terengganu dulu dong, Mister. Gitu. Mistika ke sekolah pakai Gojek. Yes. Naik ojek, Gimana ya? Mistika ke sekolah. Aku sama Mr. Ajis naik motor ke sekolah, udah 12 tahun. Yes. Seperti itu jelas. Ya doakan lah ya, yang penting berkah ya seperti itu. Benar. Tapi kadang-kadang melihat cikgu Malaysia, cikgu Terengganu kemarin itu, wow luar biasa memang ya kemampuan orang Malaysia untuk membayar guru-guru mereka. Salut seperti itu, karena memang mereka apresiasi terhadap dunia pendidikan. Karena mereka invest terbesarnya adalah salah satu Pendidikan. terbesarnya adalah pendidikan ya di Pendidikan. Malaysia. Itu no wonder ya, hasilnya udah ada, kemakmurannya juga sudah nampak, dan untuk mereka kembalikan hasilnya luar biasa banget. Oke, ada beberapa yang kami sampaikan, beberapa shock culture kami saat ini ingin kita sampaikan kepada teman-teman semua, apa saja yang kami temukan di Terengganu seperti itu, yang awal hingga pulang tuh kita masih seperti tidak percaya itu terjadi, namun itu benar-benar terjadi di Terengganu. Benar. Oke, mungkin kita mulai dengan Mistika. Mungkin apa shock culture yang pertama? Shock culture. Pertama kali datang ke Terengganu kita ke hotel. Itu inget banget. Betul. Pukul 7 malam. Malam. Dan kondisinya hotel itu cukup ramai karena Betul. memang sedang masa liburan. Betul, ya. betul. Cukup ramai dan Liburan sekolah. ya kita sampai terus kita mau mencari kedai Untuk makan malam, jam 7 malam Jam 7 itu. malam. And you know what? Sepi. Sepi. Dan itu untungnya kedai itu masih mau terima satu Iya, ada satu order. ya ada satu order kita. kedai di samping hotel gitu, dan kita tuh ternyata alhamdulillah last customer dan mereka masih terima kita. Bahkan ada beberapa customer pun datang Setelah kami setelah kami
tidak diterima, Tak boleh. sudah tutup. Menolak rezeki. Kalau di Indonesia, Cannot relate. we cannot relate gitu. Tutup berapa tutup, tak boleh datang. Itu ada 3 atau 4 orang datang mau makan juga setelah kami Mr. Ajis, karena Mr. Ajis kan datang the upstairs seperti itu. Dan totally udah tutup. Padahal kondisinya pertama liburan dekat hotel. Kemudian Trengganu tuh termasuk salah satu destinasi wisata. Betul. Tapi oh my god, Iya gitu. Acil aja udah rezeki dari mana? Habis seperti penyu. Iya betul gitu. Filosofi. Udah memang jam 7 last order, last call sudah lah gitu. Betul. Jam 7 aja lah. Jam 7.25 masih ada yang datang. "Tak, kita tutup jam 7." Gitu. Aku nggak kepikiran ya. Gitu kan. Seharusnya itu kan untung ya untuk rezeki gitu. Aku nggak tahu, tapi begitulah prinsip orang Terengganu benar-benar nggak seperti itu karena mungkin waktunya sudah dibagi. Betul. Jam 7 sampai Bekerja, berikutnya istirahat, itu dan harus bersama untuk keluarga. berkeluarga. Ada satu lagi Mister Apa? mengenai makanan dan kedai makanan. Kalau tadi kan tutup last order sekitar habis maghrib gitu kan. Ada lagi yang saya perhatikan. Kita Apa? kan jalan-jalan pagi kan untuk cari sarapan. Hmm. Dan ternyata apakah benar orang-orang Terengganu itu senangnya sarapan pagi di kedai? Ya nggak sih Mister? betul. Kedai-kedai itu udah cukup ramai dengan mobil-mobil. Iya, atau ya mungkin kan? karena itu saat liburan Liburan, juga kan? ya Oke, mungkin mereka juga makan atau sarapan di rumah. Aku nggak tahu, tapi mostly saat itu kita ada di saat itu semua kedai kita susah cari tempat untuk sarapan guys. Apalagi sarapan itu Mister nasi tol itu di atas jalan tol apa Iya. tuh? Nasi Atas tol, dagang nasi atas dagang tol. atas Allah Akbar. Ngantri sampai Yang di berdiri di luar-luar. depan masya Allah. Beratur panjang. Beratur panjang. Kita terlalu lapar, tak sanggup kita beratur. Jadi kita cari kedai yang lain. Easy, Tapi ya. tetap enak. Iya. Luar biasa. Easy, nasi dagang easy. Iya betul, ANZ seperti itu. Nah kalau dari aku itu yang bikin aku surprise banget. Akhirnya kita ketahui bahwasanya kita tuh selalu sounding bahwasanya Terengganu itu udah Lomboknya daripada Malaysia, di mana banyak sekali turis seperti itu yang ada di sana, kemudian welcome ke turis, dan ternyata menurut aku yang lebih adjust itu bukan Terengganunya tapi lebih turisnya yang adjust ke Terengganu seperti itu. Kalau misalnya tempat-tempat hiburan ataupun wisata seperti Bali itu Bali yang adjust ke turis-turis, Benar. jadi dibuka 24 jam seperti itu non-stop, tempat minum, kedai seperti itu dibuka 24 hour. Tapi di sana sepertinya turis-turis yang datang ke situ harus adjust dengan budaya orang Terengganu seperti itu. Itu luar biasa banget. Dan seperti itulah kayaknya tak ingin terlalu mencari keuntungan gitu lah. Tak ingin terlalu bikin hura-hura foya-foya seperti orang Terengganu. Kalau misalnya gimana Mr. Ajis? Well, I flew from KL to KT. Iya. Dan di pagi hari itu sebuah penumpangnya tuh Chinese. Ya. No, I'm not laughing because of Chinese, no. Tapi Yeah. kejadian lucunya adalah semua orang, bahkan yang di samping saya waktu itu, di sebelah saya itu membuka Instagramnya itu semua tulisan Mandarin gitu. Sampai saya tanya ke pramugari, the flight attendant, permisi, mohon maaf, betul ini pesawat ke Kuala Terengganu? Dia takut pesawatnya ke Hong Kong. Karena saya pikir ini jalan-jalan ke Hong Kong ya pesawat ini ya. Ternyata memang orang-orang dari luar Malaysia, wisatawan dari Hong Kong gitu ya, itu datang ke Malaysia yang utamanya tuh datang ke Terengganu gitu untuk landing di Kuala Terengganu. Jadi no wonder di Kuala Lumpur International Airport 2 itu saat kita turun eskalatornya ada apa ya kan Terengganu ya, visit Terengganu gitu ya, welcome to Terengganu atau apa gitu tulisannya. Jadi memang salah satu destinasi wisata yang sangat ditonjolkan sepertinya memang Kuala Terengganu karena semuanya tuh lengkap gitu, mau wisata spiritual ada, religi ada, kemudian wisata kulineran ada gitu, tapi tidak ramai gitu, semuanya masih tenang, peaceful, tranquil gitu. Dan itu yang bikin shock satu, ternyata sangat populer di mata wisatawan mancanegara. Yang kedua adalah pantai segitu indahnya tidak ada beach club. When I was in Bali, saya beberapa kali ke Bali gitu ya, dan di Lombok juga itu sepanjang pantai Senggigi menuju pantai apalagi itu yang sebelah utaranya, ya itu banyak sekali hotel, banyak sekali beach club, banyak sekali foreigner gitu. Kalau kita sebutnya bule, di sana mat saleh ya disebutnya ya. Gitu. Jadi
betul tadi seperti Mr. Sastra bilang, Trengganu, people who come to Trengganu adjust with the atmosphere of Trengganu itself. Jadi Trengganu tidak merasa tertuntut untuk membangun membangun hotel, membangun beach club. Dan saya tidak menyarankan untuk seterbuka itu sejujurnya, karena ketika kita terlalu melebur akan sangat ada kemungkinan bahwa budaya kita pun akan jadi either hilang atau jadi terpengaruh oleh wisatawan asing gitu. Jadi memang tetap indah dengan demikian apa yang kita kenal ada di Trengganu gitu. Betul, bangunan juga tidak tinggi seperti kota-kota tujuan wisata lainnya yang sering kita kunjungi seperti itu. Ada hotel-hotel yang tinggi banget gitu, ada bangunan-bangunan yang tinggi banget seperti, namun kota Trengganu seperti bangunan tingginya cukup jelas seperti itu. Tak terlalu mereka desire tinggi untuk membangun hotel-hotel ataupun bangun-bangun yang sangat tinggi seperti mereka itu. cukup membangun dengan fungsional gitu. Jadi bukan tipe kota yang mau berbangga-bangga diri bershow off gitu ya. Kita punya gedung yang tinggi, punya ini yang tinggi, tapi tidak fungsional gitu. Jadi mereka merasa cukup saja, semuanya tuh cukup gitu. Bangunan pemerintahannya ada, bangunan sekolahnya juga ada, rumah sakitnya pun ada gitu ya. Rumah sakitnya besar gitu, dari dekat pantai. Jadi orang tuh cepet sembuh kayaknya ya gitu kan. Kalau sakit datang ke Trengganu, dirawat di Trengganu tuh kayaknya cepet sembuh, karena selain fasilitas kesehatan juga baik gitu, tenaga medisnya juga baik, tapi sekelilingnya, environment-nya juga mendukung, makanannya juga enak kesehatan banget gitu. Makanannya juga enak dan sekali. tak mahal-mahal pun ternyata. Betul. Kita temukan sangat affordable gitu. Dan yang ketiga boleh lanjutlah. Di pantai yang seindah itu tuh nggak ada yang mandi-mandi. Nggak ada yang mandi-mandi, nggak ada tukang parkir, nggak ada yang jual-jual. Satu lagi loh, di pantai yang seindah itu gratis pula, dan yang pasti bersih, fasilitasnya benar-benar sangat menyenangkan lah, membuat wisatawan nyaman. Lebih ke kalau menurut saya sih kesadaran orangnya. Jadi kalau menurut saya bukan karena ada yang tukang bersih-bersih. Nggak ada itu. Kalau fasilitas sih nggak kalah lah Bali ya. Kalau menurut saya gitu nggak kalah sih, Lombok gitu nggak kalah fasilitas. Tapi memang orang-orangnya kesadaran. Jadi ketika kita makan tuh semua orang tuh bawa plastik. Karena dia beli makanan dia dapat plastik. Semua sampah tuh dikutip semuanya. Kecil masuk, baru mereka pergi dan baru dibuang ke tempat sampah. Itu antara kita tunjukkan kepada kita seperti itu. Jadi tidak semua hal yang indah itu bisa dirasakan dengan panca indera kulit gitu ya, dipegang kemudian diraba gitu ya, semua dirasakan, tapi cukup dengan dipandang oleh dua mata kita gitu. Tidak ada public transportation, correct me if I'm wrong, karena kita juga jarang melihat public transportation, tapi teraturnya luar biasa banget. Bis ada ya. Bis tapi dari KL ke situ aja, bukan tapi tidak dari distrik nggak ada seperti, karena semuanya punya mobil sendiri. Jadi kebetulan temanku itu adalah digital nomad. Jadi dia bekerja untuk sebuah institusi internasional dan tidak harus ke kantor, Mr. dan Miss gitu. I highly recommend him to go to Trengganu karena wisatanya ada, pantainya juga tranquil, kemudian kulinernya juga ada. Betul. Dan yang paling penting adalah kalau digital nomad itu orang tuh butuh kedamaian. Betul. Tidak diburu-buru, tidak denger horn gitu di mana-mana gitu. Jadi dengan fasilitas internet yang tinggi juga. Betul, internet juga tinggi, Masya Allah sih. Kalian semua sangat beruntung memiliki Trengganu sebagai bumi kelahiran dan tempat bertumbuh gitu. Dan semoga orang-orang ini senantiasa dipelihara ya. Semoga agar kita semua anak cucu kita yang dari Indonesia bisa juga menikmati keindahannya dari hari ke hari. Dan lagi-lagi yang bikin kita kaget di sana tuh orang-orang Trengganu itu selain rapi-rapi, selain kemas-kemas, berdandan dengan sangat rapi, ternyata memang beberapa yang suka bling-bling. Oh iya. Bersinar-sinar, bajunya tuh gebiar ada apa namanya, bling-blingnya, ada manik-maniknya seperti itu. Dan juga di sini. Yes, harus ya. Wow, dan ternyata itu merupakan salah satu investasi juga teman-teman semua gitu. Bukan serta-merta mereka datang itu atau menggunakan itu untuk mereka sombong-sombongkan, untuk mereka pamer-pamerkan, tapi memang seperti itulah budaya orang Trengganu, tanpa bermaksud untuk pamer, namun seperti itulah mereka menggunakan sebagai investasi. Mungkin itu seperti investasi aja, Mister. Jadi kan itu kan bahasa Indonesia kan perhiasan ya, Mister. Betul. Hias, menjadikan sesuatu menjadi indah kan secara terminologi kan seperti itu.
menghias, menjadikan sesuatu lebih indah. Jadi memang Betul. mereka ingin terlihat indah saja Betul, gitu dengan betul. emak, dengan tata rias. Betul. Ya Allah, pakaian yang mereka pakai Ada ke pasar loh. ke penjual Nah, pasar, iya. tata riasnya sangat apik gitu Iya, ya, tidak on berlebihan, point. on point Kalah semuanya. Mistika ini. Beneran. Jadi cantik-cantik semuanya, Bener. wangi-wangi, padahal itu Bener. pasar loh. Senyum semua. Itu pasar yang menjual aneka kebutuhan makanan ya, bahan buku makanan yang biasanya kalau di sini tuh baunya semua bercampur aromanya gitu. Tapi ketika menghampiri orang-orangnya tidak berbau makanan sama sekali dan harumnya masya Allah. Itu membuat kita semua ingin balik. Betul. Ya, itu culture shock buat aku juga sih. Betul. Selama kita ke Karena Mistika pasar waktu itu, Terengganu, kalau ke melihat- pasar Mistika nggak mandi nggak? enggak. Ke pasar nggak pernah mandi. Ya. Terus, ayo. Ini jangan diedit ya, biar tuanku nanti bisa menilai ya, bisa menilai apa adanya. Terus penjualnya itu ramah banget loh, dan di setiap tempat kita suka dapat bonus ya. Iya. Jadi tuh ternyata mereka selalu menyiapkan bonus-bonus Betul. untuk barang-barang yang dibeli oleh pelanggan. Betul. Mereka gitu menjual kan. itu di sini barang mereka jual dan sebelahnya itu pasti ada memang khusus untuk Iya. bonus tambahan kepada orang-orang jual. Dan mereka tidak takut untuk memberikan secara gratis atau memberi harga dengan harga Benar. sedikit atau minimum, tidak takut mereka seperti itu. Karena tujuannya juga bukan untuk terlalu mencari keuntungan lagi-lagi seperti itu. Untuk bekerja aja. Untuk sharing. You help me, I help you. Wih. Itu aja seperti itu. Dan kadang-kadang pernah tuh uncle kami cerita bahwasannya orang nggak takut rugi. Nggak. No, saya dengan seperti ini sudah haji 3 kali. Cuman dengan jual Nggak kue, cuman dong Mister itu ya. menjual kue 1 ringgit 3 biji. Haji 3 kali, nangis kakak. Nggak make sense secara matematika seperti Di Indonesia. Di Indonesia seperti itu. Uncle bilang beda kalau kita hitungan matematika sama ilmu jual beli beda seperti itu. Karena keuntungan dari ilmu jual beli itu memang tidak hanya dari jual belinya saja ya Mister, gitu, dan apa namanya mengambil berkah dari Berkahnya jual beli itu juga sangat-sangatlah seperti itu. apa namanya terbuka sangat luas gitu kalau kita mau Betul. mencari keberkahan. Tapi mencari dosa di jual beli pun sangat Iya, mudah betul. karena kan pernah dibilang tempatnya setan itu adalah pasar. Ya kan? Pernah Betul, dengar itu kan? betul. Jadi kalau kita benar-benar tidak mengamalkan jual beli, mencurangi, Betul. jangankan mencurangi, memilih bahan dijual yang buruk saja itu juga sudah termasuk Betul, dosa betul, gitu. betul. Jadi kalaupun kita mau menjadi penjual yang baik gitu ya, termasuk dari cara kita mengemas diri kita itu adalah salah satu yang mengundang keberkahan sih. Mungkin Masya itu yang menjadi alasan kenapa mereka menjadi sangat bahagia, Ya. pergi haji 3 kali gitu. Pergi haji 3 kali cuma jual kayak nasi dagang yang bener-bener mereka tuh nggak berharap profit yang terlalu banyak, asal habis saja seperti itu. Walaupun mereka tahu mungkin akan ada orang yang datang lagi beli-beli, tapi mereka udah, saya jualnya memang hanya seperti ini, hanya sebanyak ini aja gitu. Betul. Yang penting sore sudah pulang, petang sudah pulang, nggak harus sampai malam, nggak harus sampai menunggu dan spending your time more there in your store seperti itu. Luar biasa loh cara mereka bagaimana membagi waktu mereka untuk customer, untuk diri mereka, untuk keluarga mereka tuh. Kita harus belajar dari orang Terengganu seperti itu. Wow, itu sih yang kita pelajarin, benar-benar shock di sana. Yang kalau kita reflect back ke kehidupan kita, saya, Mr. Ajis, Mistika itu cari duitnya tuh kayak udah kepala ke kaki ke kepala seperti itu untuk mencari duit dan mencari profit. Sedangkan orang Terengganu nggak seperti itu. Jadi yang dipelajari adalah rezeki kita akan kemana. Rezeki kita akan Iya kemana kan? asal kita berusaha, insya Allah, dan pastikan rezeki itu berkah. Orang yang menerima rezeki kita ataupun orang yang menerima produk yang kita jualin juga itu happy gitu. Jangan semata-mata mencari keuntungan. Itu filosofinya tinggi banget ketika kita tinggal atau berada di Terengganu seperti itu. Yang mengatakan Terengganu tidak ada masjid itu salah besar, masjid ada di mana-mana, tidak pernah dengar aja itu Anda yang salah, jangan salahin Terengganunya seperti itu. Dan satu lagi, mereka hebat dalam mengukir kayu. Iya. Nah, kayunya juara banget. Kita ke museumnya, kayu yang benar-benar dari istananya tuh ada hingga saat ini tuh ada seperti itu. Dan ada kayu cengang apa namanya itu? Kayu cengang gitu. Kita tuh kayu besi yang benar-benar makin lama tuh makin kuat seperti itu. Dan tidak menggunakan paku. Betul. Wow. Wow.
Amazing banget, banyak kita pelajari ketika datang ke Trengganu guys, dan kita sangat berharap ingin banget balik ke Trengganu, dan apa yang tidak atau belum kita explore, kita ingin explore lagi. Katanya ke pulaunya yang kita belum sampai seperti ya. Dan untuk teman-teman semua, mohon maaf kami belum sempat ke Pulau Redang. Uncle kenapa tak bawa mereka nih ke itu? Karena Uncle sudah done his best to arrange all the itinerary untuk kami semua. Kami yang salah karena kami tidak bisa spend more days in Trengganu. Uncle tuh sebenarnya sudah include all those islands, tapi Uncle kita hanya 3 hari saja bisa di Trengganu. Jadi Uncle putar otak bagaimana bisa untuk fulfill those 3 days yang hanya ada di dataran saja. Lagi pula kalau kita ke pulau-pulau seperti itu, Mister dan Mistika, it's one of most popular island, most visited island gitu. Dan orang-orang tuh sebenarnya sudah tahu gitu loh. Kalian semua teman-teman di Malaysia pasti sudah tahu pulau itu. Mungkin mereka meminta kami karena ingin juga kami experience gitu kan. Tapi tempat di sana. Ternyata apa yang Uncle rencanakan itu adalah tempat-tempat yang justru teman-teman sendiri bisa di Malaysia belum sempat untuk datangi, termasuk museumnya, rumah Haji Su juga. Jadi tempat-tempat seperti itulah yang ingin Uncle prioritaskan untuk kami kunjungi, karena it's not necessarily for us, tapi itu juga tentang orang Malaysia itu sendiri gitu, menunjukkan bahwa ada loh tempat-tempat seperti ini di negara kalian juga gitu ya. Pokoknya kita harus balik lagi. Ya dong. Satu hal yang paling kalian rindukan dari Trengganu? Aku ada makanannya. Satu sebut apa bisa? Allah Akbar, actually sangat susah untuk memilih nasi dagang dan laksam. Ya, Allah Akbar, apa ya? Nasi dagang deh. Nasi dagang. Mister Agis? Trengganu. Pilih satu. Trengganu. Yang ada di Trengganu. I cannot answer Trengganu. Cepetan, salah satu. I cannot Trengganu. I don't want. You know, I cannot. I mean gini. Kalau gini, no. Aku mau jawab. Kalau kita cuma jawab makanan, tapi kita makan yang nggak di pantai, atau kita nggak bersama orang-orang itu, atau kita nggak, jadi satu kesatuan gitu nggak sih? Contoh, Mister Sastra makan apa tuh laksam. Tapi nggak di Trengganu, bakal sama nggak? Benar ya. Iya kan? Mister Sastra ke pantai, tapi nggak makan laksam sama Uncle misalkan, atau nggak makan Pulut lepet. Sesuatu yang kamu repeat lagi deh. Itu apa? Dari yang kemarin. Aduh, apa ya? Paksa, ayo. Apa? Sesuatu ingin kamu pulang lagi. Itu tuh satu kesatu apa ya? Cepetan. Bingung, Mister. Apa sih yang semua? Tika. Satu, pulut lepet. Karena itu ada memori sendiri, Mister. Apa? Jadi aku ingat banget. Waktu itu kan aku ujian tuh kan. Online. Dan akhirnya yang menemani aku ujian online itu adalah pulut lepet untuk sarapan aku, dan itu sangat enak dan itu memorable banget. Pulut lepet. Itu teman-teman yang bertanya Mistika tuh kemana kemarin, karena kita ke pasar cuma berdua, karena Mistika lagi sakit, Mistika sakit diare, enggak, dia lagi ujian. Jadi dia ujian sampai jam 11 pagi, 11 siang. Jadi kita nggak mungkin dong nungguin Tika ujian. Jadi kita ke pasar lah, bapak aja kita ke pasar seperti makan. Tapi kita sudah stok laksam, pulut lepon, makanan lain-lain dulu Tika di dalam hotel seperti itu. Mungkin kamu tanyanya gini ke aku, apa makanan gitu aja. Ya udah makan apa? Paling laksam dong. Masya Allah, itu rasanya Allahu Akbar. Nih ya. Nggak terlalu asin, tapi ada manis-manisnya. Terus kemudian teksturnya juga, itu tuh kan sebenarnya kan itu gulungan ya. Iya, betul. Dan I just found out waktu itu tuh bisa ditarik jadi seperti mie kan. Aku tuh iseng gitu ya. Aku kira seperti kue tiao. Buka. Iya, tapi kan itu tepung beras, jadi dia tidak kenyal gitu. Dan itu sambal ikan, kuahnya kuah ikan, jadi di dalam kuahnya tuh ada ikan. Aduh, aku masih ingat crunchiness-nya. Nah, gitu. Kalau nanya aku tuh gitu, Mistika nggak bisa. Apa yang kamu ini paling ini? Ya kan siapa tahu apa itu pergi ke pantai atau apa? Not only about food. I'm only about food. Specific. Wow, nggak habis-habisan seperti itu ya teman-teman. Memang Trengganu is one of the best experience. Trengganu, negeri cantik, budaya menarik, orang-orangnya pun baik-baik.
sekali lagi doain ya. Tapi mungkin East Coast tapi agak ke utara gitu kali ya, ya. aku pengen ke Kelantan, ke Kedah, ke Perlis itu tuh teman-temannya Terengganu ke atas dikit lagi ya. Sampai ke Thailand nanti kita naik kereta api. Amin. Kereta api tanah Melayu. Iya, uncle. Ke Padang Besar ya. Padang Besar betul ya. Oke guys, itu menarik banget. Thank you so much for watching. Hope that you find this video good. You find this video for this thumbs up and this this channel. Don't forget to subscribe. Support my program Indonesia. Terengganu boleh. Ini kembali ke Terengganu. Truly. Bye everyone.